Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Sefer. Gantian kita wawancara. Jadi, Bro Sefer kembali Gros TV mengudara. Ini Gros TV sedang berhadapan dengan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat yang juga tercatat sebagai notaris PPAT di Kabupaten Bekasi kalau nggak salah Bang ya? Mbak, bener itu. Nggak salah. Ya, kalau bincang santai aja Bang. Kalau grogi sih. Aku yang grogi menghadapi Ketua Pengwil ini. Tambah lagi sedikit baru pulang dari Batu kan Bang? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemarin sampai cukup menarik juga di Batu. Kan gitu. Nah, daerah wisata. Kerja Bang di sono Bang. Nah, Bro Sefer, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan Bang, kalau di medsos dikenalnya Bang Ito. Kalau aku manggilnya Bang Irfan aja deh. Bang Irfan, kalau melihat ke Batu, ya kan gitu ya, dari perkembangan organisasi saat ini dari kacamata Bang Irfan seperti apa sih Ikatan Notaris Indonesia loh khususnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Mahfud telah datang kemari, hadir kemari. Habis di Batu susah dicarinya. Oh gitu. Sibuk. Pertama-tama pastinya saya ucapkan sukses untuk pengurus wilayah Jawa Timur ya, yang telah sukses melaksanakan acara RP3YD kemarin. Semua segala macam berjalan dengan sebagaimana mestinya dan semua segala macam berjalan dengan sebagaimana seharusnya, dan itu kesuksesan dari Jatim itu adalah kesuksesan dari kita bersama, khususnya dari PPINI. Keterkaitan dengan apa yang disampaikan sama Om Mahfud tadi mengenai organisasi kita bagaimana sekarang, yang pastinya jumlah anggotanya makin besar Om. Wow, ya kan? 18 ya? 18.000 bukan? Sekarang mungkin udah 20.000 kali, karena kemarin itu dari kementerian bilang 1940. 2000-an? Ya, kurang lebih? Ya, dilantik? kurang lebih dilantik. Wow. Nah, ini nambah anggota baru. Ya udah pasti nambah lah, nggak mungkin berkurang. 14 tambah, yes, ya berkurangnya pasti ada, tapi bertambahnya kemarin 1940. 1:5 kali ya? Ya, nah ini menjadi harus dasar konsep pemikiran ke depan itu dalam pelaksanaan semua segala macam organisasinya harus dipikirkan. Tidak bisa mengikuti semua segala macam seperti yang ada. Jadi memang harus update lah bagaimana untuk mendistribusian, baik itu dari segi keilmuan, dari segi pelaksanaan, tata kelola organisasi, semua segala macam memang dibutuhkan, sehingga organisasi itu menjadi yang besar itu menjadi lebih sempurna lagi. Bisa lebih sempurna lagi. Ya, itu. Nah, selama ini kan Abang dikenal sebagai 2 periode ya, kalau nggak salah, maaf. Alhamdulillah. Gimana Bang kalau melihat dari skup kecilnya dulu nih Bang, kalau di Jawa Barat itu tentang organisasi, khususnya yang di bawah bukan aku sih, kalau Gros TV biasa bilangnya komando, keren dikit Bang. Ini kita santai aja kan. Ya. Di bawah komando Abang ini di Jabar itu seperti apa sih? Ya alhamdulillah, yang penting jangan pernah capek dalam organisasi. Kalau kita sudah mewakafkan tenaga, pikiran, semua segala macam, udah separuh badan kita pasti untuk organisasi gitu loh kan. Komitmennya kan di situ. Separuh badan ya? Ya iya dong, harus dong. Bukan separuh napas kan? Iya, itu beda ruangan. Oh, iya. Nggak sono satunya. Nah, satu, Jabar ini kan juga terkenal juga gede loh Bang. Paling banyak anggotanya lah ya, kurang lebih 4.000 lah anggotanya. Nah, ini juga bukan hal yang mudah kan, semua segala macamnya untuk pelaksanaan. Dan terletak di 25 kota kabupaten. 25 pengda berarti ya? Iya, 25 kota kabupaten, dan itu juga jaraknya juga bukan hal yang pendek, panjang, semua segala macam, sehingga apa hal-hal informasi segala macam terkait itu kita harus cepat, ya kan? Yang jelas kita adalah pelayan dari untuk anggota, ya kan? Pengabdian. Ya, pengabdian semua segala macamnya. Setuju. Yang istilahnya kita dikenal tuh hamba. Hamba. Ya dong, kita harus bilang itu kita hamba kan. Hamba bukan komando ya? Iya, hambanya salah justru. Berarti salah kita hambanya. Berarti Gros salah. Enggak salah komando juga. Komando itu kan hanya emblem, tapi sebenarnya itu kan kita hamba, pelayan terhadap anggota-anggota yang ada di situ segala macam. Nah, bagaimana kita harus berkontribusi terhadap
anggota-anggota itu sejauh amanahnya ini. itu sih ya. Amanahnya itu. Ya, betul, Meskipun kita tidak bisa 100% sempurna semua segala macam, paling tidak kita sudah mengikhtiarkan, mewakafkan semua segala macam, pikiran, tenaga, semua segala macamnya untuk melaksanakan itu. Nah, jadi jangan pernah kendor untuk melakukan itu dan jangan pernah sungkan. Ya kecuali kalau kita sakit, ya itu nggak bisa. Beda. Jadi Beda. cikal bakal dari organisasi itu yang ingin sampaikan semua segala macam itu ya kita jangan pernah lelah untuk berkontribusi terhadap organisasi tersebut dan terhadap melayani anggota-anggotanya. Nah, sebelum aku yang ke berikutnya, ada yang menarik Bang. Jujur, aku kan saya gross pulang itu 19 sore. 19 sore itu satu mata kuliah, salah dah. Satu materi sebelum ERP3YD selesai yang untuk ALB baru pulang karena tiket bisnya jam 4. Sempat ngobrol tuh Bang di situ. Ini belak-belakan aja ya. Transparansi zaman keterbukaan. Ngobrol dengan para ketua-ketua Pengda yang belum pulang dan anggota. Mulai mereka wajar nggak ketika mereka saat selesai RP3YD kemarin, terlepas aku nggak bicara hasilnya dulu ya, sudah mulai terutama ketua-ketua Pengda memikirkan untuk melakukan Konferdalup. Nah kalau bicara Konferdalup, ini kan sudah menjadi kegiatan rutinitas per 3 tahun ya, memunculkan nama-nama bakal calon. Nah ini nyanggung crossover sorry ya, yang nyinggung dikit. Ketika ini kan dari dulu sebelum RP3YD nama Abang sudah digadang-gadang akan maju. Seandainya dalam Konferdalup ternyata benar nama Abang menjadi salah satu bakal calon, bagaimana tanggapannya dulu nih? Yang jelas semua anggota yang ada semua segala macam itu adalah kader, ya kan? Oke. Apabila dia diamanahkan untuk itu dan diminta semua segala macam, pasti kan ada yang siap apa nggak siap, gitu kan? Kalau memang itu amanah untuk saya semua segala macam, ya insya Allah saya siap. Gitu. Apalagi yang ingin tanya? Ditantangin terus. Berarti siap untuk Insya Allah, tapi kan ini kan belum. Kalau bakal kan siapa aja boleh. Enggak dong, kita kan harus hormati, kita kan belum menerima Ada surat, iya. surat semua segala macam kan, PP kan masih belum berjalan. Ya kan kalau prosedur anggaran dasar rumah tangga kan nanti PP menyurati Pengwil ke Pengda kan. Iya, gitu. iya harus kita tunggu dong, hormatin itu. Tapi kan kalau gejolak kan nggak bisa nunggu itu Bang. Gejolak kan ada cara, nah ini yang suka melanggar etika nih. Yang begini suka Gejolak itu kan maksud gejolak itu kan anggota kan punya boleh, tapi sabar, tunggu aturan lainnya. Sabar berarti teman-teman. Jangan, nggak boleh. Sabar, walaupun nama tetap harus ditulis ya. Sabar. Kan gejolak itu kan dalam artian gini loh Bang, maksud Gross TV itu keinginan untuk segera mengusung nama itu sudah besar di teman-teman daerah. Iya. Terutama kemarin tuh kalau nggak salah, alhamdulillah ketemu dengan bukan ALB ya, notaris baru 5 tahunan itu di Kalimantan. Ketemu terus Sumatera, di perwakilan karena kan kalau nggak salah kemarin itu kan yang diundang itu kan ketua Pengda, sekretaris Pengda, ketua Pengwil, sekretaris Pengwil atau yang mendapat amanat. Nah yang dapat amanat ini kebetulan ada beberapa yang muda Pak. Iya. Sempat ngobrol. Sudah mulai, kapan nih kita akan ngajuin nama, ngobrol-ngobrol ya warung kopi lah. Namanya siapa? Jangan jangan orangnya nonton. Nah kalau emang ternyata serius nih, kalau ternyata muncul, berarti ada dong keinginan dari Abang setelah melihat Jabar yang dilalui selama 2 periode, kedepannya ini kan skupnya lebih besar. Iya, nggak ada yang salah kan? Nggak salah. Enggak. Kan kalau skupnya 4.000 dengan 18.000 atau 20.000 tadi, berarti kan agak berbeda dong yang akan dilakukannya. Ya pasti. Sedikit dong bocoran dong. Ya, yang pasti kan harus konsolidasi. Yang namanya setiap dalam hal konstelasi itu, setiap balon apabila dia usulkan balon, mereka kan harus melakukan konsolidasi. Iya. Dan bagaimana dia bisa nge-track semua segala macam bahwa dia memang pantas untuk dipilih, dia memang layak untuk dipilih, dan dia memang bisa berkontribusi baik itu dalam waktu semua segala macamnya. Nah kalau melihat Jabar kan ya dibilang besar, luas. Tapi kan lebih luas Indonesia Bang. Iya. Kan gitu, berarti kan berbeda dong konsep dalam mengembangkan organisasinya.
Ya pasti beda, karena skopannya dengan luas, manajerialnya pun beda. Kalau nggak salah dulu kita pernah bahas masalah sepatu ya. Ya iya, ya makanya ibarat itu kan waktu dulu aku sampaikan, ya kan kalau kamu ingin menjalankan sesuatu semua segala macam. Ini dapat dari profesor saya. Oh, tapi dari profesor saya. Kan saya dapatnya dari abah. Iya. Kamu rasakan dulu sepatu mereka, ya kan. Cocoknya, kekecilan kah, kebesaran, sehingga kamu tahu pada saat kamu kekecilan itu harus bagaimana, saat kamu kebesaran itu sepatu itu harus bagaimana. Nah itu harus ditampung gitu loh semua segala macam untuk hal bisa kita menjembatani harus kita melakukan langkah seperti apa. Kalau melihat dari karakter dan budaya kan, kalau Jabar ya pasti dong satu karakter, satu budaya, maksudnya kan nggak ya tipis-tipis bedanya gitu. Kalau ini kan banyak bang, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Papua. Tiap daerah itu kan punya gendang dan tariannya masing-masing. Ini dia nih, dulu juga pernah nih ngebahas tentang gendangnya. Di mana ada tarian begitu pasti kan gendangnya berbeda. Pasti. Jangan Om Mahfud itu narinya begini, main gendangnya begitu gitu loh, kan beda gitu loh kan. Joget dangdut, musiknya jazz. Ya, itu jadi harus disesuaikan harus disesuaikan sama sekali. Dan itu beda semua tiap provinsi semua. Even itu di satu provinsi aja, itu juga beda kan. Kita kaya akan budaya, tapi kita nggak pernah takut harus bagaimana terhadap melakukan budaya itu. Nah, kalau dari betul nama Abang muncul sebagai bakal calon, apa yang ada di gambaran Abang ke depan terhadap organisasi? Banyak hal yang perlu dilakukan untuk penyempurnaan. Penyempurnaan dong. Yang lama kan bukan jelek. Lu maksudnya jangan ngomong jelek. Nggak ada. Aku nggak ngomong jelek, dituduh ngomong jelek. Tapi kan kadang-kadang Om Mahfud tuh hanya menjurus gitu kan. Harus disempurnakan. Yang lama tuh baik semua segala macam, tinggal disempurnakan. Lebih upgrade ya? Ya harus disempurnakan jadi lebih update lagi gitu kan. Kalau dibahas sekarang ketahuan dong ntar. Dia kagak mau bocorin. Poin penting deh, poin penting dalam artian yang sudah menjadi apa maksudnya? Ya jadi hal umum lah ya dari sebuah organisasi, apa yang perlu di-upgrade? Iya, misalnya mengenai dalam hal Munas kemarin di Makassar itu kan amanahnya itu salah satunya itu adalah mengenai KEN, kode etik sama menarik. DKP amanahnya. Itu dua itu kalau nggak salah amanahnya untuk dilaksanakan perubahan segala macamnya. Nah hal-hal inilah terhadap KEN itu harus disesuaikan. Misalnya dengan terkait nomenklatur pendidikan semua segala macam. Nah ini bagaimana agar bisa paling tidak seragam. Bagaimana di daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, terus poinnya itu bagaimana? Ya kan dalam artian poin itu dalam artian grade spacingnya tuh bagaimana? Kita harus tetapin lagi gitu loh kan. Sehingga ALB atau mahasiswa yang pada saat itu punya prinsip dalam menjalankan tugas jabatannya nanti gitu loh. Itu penting kalau untuk itu saya. Yang perlu. Bagi saya itu penting. Tapi benar nih, ketika ngomong kode etik, berarti kalau bicara kode etik kan itu berarti ada yang harus dilakukan, boleh dilakukan, terkecuali ya kalau nggak salah yang dilarang punishment, ya kan? Tapi aku belum pernah baca nih reward. Punishment dan reward. Nah, sebelum masuk ke situ bang, kalau ngelihat kondisi saat ini dengan aneka ragam permasalahan ya yang dihadapi teman-teman, terutama tadi aku menyinggung dikit tentang pengetahuan dan peraturan. Dengan dimunculkannya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian diturunkannya permen-permen itu menyangkut pekerjaan-pekerjaan notaris dan PPAT, kan namanya juga PPAT kan gitu. Nah itu kalau dari kacamata Bang Irfan, peraturan-peraturan ini sebenarnya memberatkan atau memang perlu dikawal lebih jauh atau perlu ada? Gini, kalau saya melihatnya perlu dikawal lebih jauh. Contohnya dalam hal notaris itu tersangkut suatu masalah segala macam, tidak sungkan-sungkan suatu instansi itu menerapkan KUHP, Tipikor. Nah itu yang harus kita pelajari gitu loh kan. Misalnya keterkaitan dengan pasal 55 keikutsertaan semua segala macam di dalam KUHP. Betul. Nah mereka kan masukannya ke situ. Kita tidak hanya beranjak dari kode etik aja, tapi kita juga harus memahami kira-kira kita harus mengetahui nih pasal-pasal apa sih yang mereka yang dalam kebiasaan itu menerapkan untuk kita. Nah ini harus kita pelajarin.
Nah, sehingga pada saat nanti kita berhadapan dengan suatu masalah misalnya segala macam, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita tahu gitu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita akan dikibuli, bagaimana kita akan melakukan segala macam yang seperti yang tidak seharusnya kita lakukan gitu loh kan. Jadi kita harus berpikir kebalik dulu nih, ya kan? Misalnya dalam tipikor semua segala macam kan banyak rekan-rekan kita juga yang ada semua segala macam diikut sertakan di pasal 2, pasal 3 kan 2 sampai 5 tuh kan kenanya undang-undang tipikor kan. Nah, kita harus tahu nih bagaimana kita harus bersikap menyikapi itu gitu loh kan. Berarti itu dulu ya disikapi. Nah, caranya bagaimana? Kita harus masuk ke mereka, ke undang-undang tipikor itu. Kita harus masuk ke KUHP gitu loh. Kita masuk, kita pelajari. Nah, tim-tim pakar kita kan banyak. Tim-tim pakar kita orang-orang berilmu tuh banyak gitu semua segala macam di notaris. Ya harus dikasih wadah untuk mempelajari itu sehingga nanti notaris itu dalam menjalankan tugasnya itu lebih aman gitu loh. Bagaimana? Itu harus tercipta, jangan sampai enggak. Tapi kan undang-undang itu kan harus ada permennya kan? Kita masuk dulu dalam artian kita pelajarin dulu untuk menciptakan permennya. Untuk menciptakan permennya itu. Oh, berarti mengawal sehingga permennya itu tidak memberatkan. Ini kita udah ada nih, misalnya ada undang tipikor pasal 2 sampai 5, KUHP pasal 55 dikawal. Ini yang sering kebiasaan kena nih. Kok dikawal? Permennya. Bukan dikawal, dipelajari. Oke. Di research segala macam supaya kita tidak serta merta. Ini kebanyakan ikut serta. Disertakan gitu loh kan semua segala macam. Turut serta. Main masukin pasal aja, masukin pasal aja. Sebenarnya tuh nggak seharusnya demikian. Nah, bagaimana yang nggak seharusnya demikian itu kita lakukan? Ya itu harus riset, harus kita lakuin. Tim pakar-pakar kita kan banyak, pemikir-pemikir kita banyak di notaris. Berarti nggak setuju dong kalau dengan istilah kriminalisasi? Setuju nggak? Saat ini kan banyak banget kan, ya maaf nih aku agak nyimpang sedikit ya. Banyak berita-berita, banyak teman-teman kita tuh rekan-rekan kita itu yang tidak seharusnya kena itu kena. Itu banyak. Itulah kriminalisasi. Iya, itulah kriminalisasi. Dan kita harus melakukan mitigasi. Oke. Perlawanan hukum gitu loh. Nah, cuman bagaimana caranya? Itu harus ada angle-nya. Gimana kita masuk itu angle-nya? Pasti ada. Iya sih, ya, tapi kita harus mengetahui dulu apa yang mereka kenakan. Celahnya di mana? Berarti masuk ke rumah dia dulu. Yang kedua, ya dalam hal networking juga jangan dilupakan. Ya kan keikutan serta kita dalam hal-hal semua segala macam mengenai suatu perkum perundang-undangan itu harus intens aktif gitu. Berarti harus diperkuat juga dong dalam UJN-nya mungkin. Harus untuk saat ini harus, dan kita butuh itu. Berarti ke depan harus ada pengaburetan atau pengembangan dari UJN itu juga sendiri. Sepanjang itu untuk kepentingan anggota harus. Kalau ngelihat kacamata Bang Irfan, UJN saat ini sudah mumpuni tidak atau masih layak tidak dipakai saat ini? Kalau untuk aku, ukuran aku masih layak, cuman perlu penyempurnaan untuk hal-hal tertentu gitu loh kan, untuk khususnya kepada anggota. Terutama adalah perlindungan itu ya? Iya, perlindungan pengayoman terhadap anggota sehingga tidak terjadi. Misalnya ada ide semua segala macam, mungkin nggak bisa bikin perlindungan profesi seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Betul. Di IDI kan punya ada perlindungan profesi kan, iya, dia khusus dia kan, nggak bisa digugat itu. Nggak bisa ganggu, dia independen. Betul. Dan dia kebal hukum. Nah, bisa nggak gitu? Tapi kalau kita kan sekarang punya MPW, MPD, semacam bisa nggak seperti lembaga perlindungan MPD, MPW, MKNW ya kalau nggak salah. Ya MKNW, bisa nggak kita seperti lembaga-lembaga itu bisa nggak seperti bisa aja lembaga perlindungan profesi? Kenapa tidak? Berjalan nggak sekarang seperti itu? Bisa nggak melakukan pendampingan? Nggak bisa. Pendampingan cuma nemenin doang, Bang. Lu baca dulu pasalnya kalau gitu. Pendampingan boleh, tapi kan untuk membela kan nggak boleh di dalam, harus membicara. Tapi kalau lembaga perlindungan profesi membela di dalam. Iya, benar ya. Iya kan? Tapi kan pakai saksi ahli saat ini. Apa? Pakai saksi ahli. Saksi ahli itu kan bisa dipanggil serta-merta segala macam. Itu kan wajib dipanggil juga saksi ahli itu. Tapi kalau lembaga perlindungan profesi itu kan dia memang membela, benar ya. Pembelaannya di situ. Instansi lain tahu loh, itu notaris punya, itu kedokteran punya lembaga perlindungan profesi loh. Segala macam. Makanya lembaga perlindungan misalnya nih misalnya. Ya, kenapa tidak? Itu kan profesi apa jabatan? Nah ini yang dilema nih. Kalau baca di anggaran dasar jabatan. Ya lembaga perlindungan jabatan lah misalnya. Jabatan yang pekerjaannya profesional. Apapun itu nanti pasti harus ada suatu keputusan yang jelas, harus konkret akan hal
independensi kita tuh apa? Jabatan gitu, atau profesi? Ya, itu harus ada. Itu kan ada kalau sedikit Bang ya. Itu ada perlu kajian. Kalau dari kacamata kalau dari lapangan bilang diangkat oleh negara berarti jabatan. Karena kan negara yang mengangkat. Ada stempel Garudanya dan sebagainya, itu kan lebih kepada jabatan katanya kan gitu, negara pejabat negara, tapi di lapangannya menjalankan profesi secara pekerjaan secara profesional. Iya, makanya kadang-kadang orang ada yang nyebutnya kan profesi jabatan double ya. Iya, ada yang nyebutnya profesi jabatan notaris, ada. Profesi jabatan, sebenarnya profesi jabatan satu tingkat nggak sih? Nah inilah pemikiran itu tuh harus di ke depan itu harus dikonkretkan. Kalau kita bilang jabatan, bargaining position kita sama pemerintah nggak boleh lemah. Iya, betul, ya setuju, kan? setuju. Even itu profesi juga jangan lemah gitu kan. Cuman kadarnya mana yang bisa nih atau jabat, mana yang lebih menguntungkan. Nah ini dari organisasi sendiri harus memutuskan. Dalam artian untuk ke depan itu kita tuh siapa, kita tuh apa gitu loh kan. Dan kita harus bagaimana gitu loh kan untuk akan hal itu. Nah, yakin lah bisa organisasi. Yakin aku. Nah, kalau melihat tadi kan udah nyinggung mengenai banyaknya kriminalisasi, apalagi belakangan ini banyak kasus-kasus mulai mencuat, bahkan judulnya serem-serem. Ya aku nggak perlu sebut lah judulnya. Nah, hal apa yang perlu dipikirkan oleh organisasi ke depan menyangkut hal tersebut? Dalam artian ini kan menyangkut perlindungan tadi kan. Nah, apa yang perlu diperhatikan sih oleh teman-teman notaris dalam hal biar tidak yaitu tadi diikut sertakan, disangkut-sangkutin dan sebagainya. Gimana? Yang jelas Om, dalam satu hal profesi kita atau jabatan kita melaksanakan tugas, baik dua sisi mata uang ini notaris maupun PPAT punya aturan mainnya. Itu satu punya aturan mainnya. Di notaris kita punya kode etik ya, di BPN, di PPAT kita punya PP24 betul. Ya kan, kita punya aturan main itu kan, ada UJN dan ada PP24. Kita dalam melaksanakan tugas jabatannya semua segala macam kita keluar dari aturan itu enggak. Itu satu kan, dilihat dulu. Lalu yang kedua, dari aturan main semua segala macam itu, semua segala macam ya kita tersangkut dalam hal apa gitu loh, ya kan, tidak bisa serta-merta lah gitu loh, bahwa kita tuh dibilang gimana semua segala macam. Kalau kita sudah melakukan hal sesuai dengan apa koridor itu, rule-nya lah ya, rule-nya ya nggak bisa dong disalahin, nggak bisa serta-merta. Kenyataannya yang mana kenyataannya? Ternyata banyak ada aja disangkut pautin. Nah, makanya hubungan networking itu harus dibenahi gitu kan, baik dengan instansi A, instansi B gitu. Dan mulai dari sekarang itu mulai muncul penjelasan mengenai kami itu notaris adalah ini, kami itu begini dalam sosialisasi. Sosialisasi. Dan kami itu kalau tersangkut itu bagaimana, itu sosialisasi. Posisinya di mana? Nah, mudah-mudahan sih PP tergerak semua segala macam, baik INI maupun IPAT semua segala macam dia bikin conference di media semua media nasional gitu loh kan, semua segala macam menjelaskan lah. Banyak kok orang pintar yang ada di PP semua segala macam bisa menjelaskan lah bahwa kami itu notaris begini segala macam, bahwa kami itu PPAT segala macam. Jelaskan. Ini kan pemberitaan yang ada ini kan nggak enak gitu loh. Betul. Ya kita di judgement gitu loh. Kita di judgement semua segala macam. Ya, itu kan berarti masuk ke istilah kriminalisasi tadi kan? Bisa indikasinya akan dilanjutkan untuk ke situ gitu. Contoh kami yang di Jawa Barat itu pernah ada dulu semua segala macam itu pemberitaan di Jabar, koran Jabar itu apa? Jabar Pos. Bukan Tribun ya, apa? Tribun. Bukan. Oh, Tribun Nasional. Pokoknya di Jawa Barat lah. Ya, ada salah satu media lah. Dia menurut kami itu salah gitu loh kan. Dalam pemberitaan semua segala macam. Akhirnya kami bikin narasi semua segala macam, kita sampaikan ke media tersebut sebagai klarifikasi. Oke. Nah, akhirnya pada hari berikutnya mereka publish lagi bahwa kami salah semua segala macam, bahwa ini. Nah, pernah ada kejadian gitu kami di Jawa Barat dan kami klarifikasi, kami jelasin semua segala macam itu. Nah, ini kan akibat ketidaktahuan gitu loh. Nah, ini kan tugas berat dari organisasi dong, Nggak berat, memang harus begitu. bukan klarifikasinya, Bang. Dalam artian memberi pemahaman. Sebenarnya kan pemahaman itu bukan hanya sebatas kepada klien toh. Tapi ke masyarakat luas, siapapun mereka, apapun pekerjaannya. Saat ini, apakah sudah tercapai dari kacamata Bang? Belum maksimal.
belum maksimal. Belum maksimal. Dan itu tugasnya humas, tugasnya bidang-bidang tertentu, segala macam untuk menyampaikan sosialisasi ini. Sehingga tidak terjadi salah penafsiran, salah dalam arti pemberitaan kayak tadi ya. Iya, ini kan sekarang tuh notaris atau PPAT itu terkesannya gimana, apa segala macam. Nah itu harus diklarifikasi cepet, jangan nggak diklarifikasi gitu. Dan itu adalah kewajiban kita selaku organisasi untuk menyampaikan hal-hal tersebut gitu. Tapi kan teman-teman udah ngasih konsultan ke klien. Kenapa? Memberikan konsultasi ke klien, menjelaskan ke kami. Iya makanya apakah cukup sebatas itu? Iya, tugas profesi notaris itu atau PPAT itu apa sih gitu loh kan kita jelasin dan koridor-koridor mana tuh yang terindikasi misalnya notaris itu melanggar tuh seperti apa, ini punishment-nya tuh seperti apa gitu segala macam kita jelasin semua segala macam, tidak serta merta gitu loh. Nah kalau dari hal sekarang ini kan zaman media kan paling ini ya, betul, paling mudah mempengaruhi ya gitu segala macam. Nah itu sehingga brand image dari masyarakat tuh yang selama ini di brainwash oleh media-media tersebut. Yang tanda petik informasi kurang ya. Nah jadi informasi itu bisa didapat gitu loh akan hal itu gitu loh. Karena informasi kurang, disampaikannya apa adanya, masyarakat salah menangkap, dampaknya ke contohlah rekan-rekan kita semua segala macam itu segala macam. Ya sepanjang hal itu belum bisa diputuskan semua segala macam kan belum bisa. Kecuali kalau misalnya yang udah indikasi. Ya jujur. Ketika Gross baca itu juga, Gross juga tidak sependapat dengan yang dituliskan itu. Kenapa? Gini, di dalam kode etik jurnalistik, kalau belum masuk ke ranah keputusan hakim atau ditetapkan sebagai sudah dijatuhkan hukuman lah ya, itu harus pakai inisial. Nggak bisa sebut nama bebas. Ya, akhirnya kan bebas lepas gini kan. Nah, itu pun saya jujur, saya juga orang media, agak tidak setuju kebablasan. Memang hak kita menyampaikan informasi, tapi ada kode etiknya, Bang. Sama notaris juga punya kode etik. Nah, makanya tugas notaris ke depan itu susah tapi tidak mudah. Karena udah zamannya begini, seorang organisasi notaris itu harus mempelajari undang-undang idea itu kayak gimana. Betul. Terus pola pikir penyidik dalam menerapkan pasal itu bagaimana? Terus harus bisa gitu. Pola pikir jaksa bagaimana? Pola pikir hakim biasa. Terus dari dasar-dasar jurisprudensi yang ada tuh memang benar harus ada itu dipelajari semua kan hal itu. Setuju. Ini menarik ketika bicara punishment yang boleh dilakukan tadi kan. Yang penting rule-nya dilakukan sesuai koridornya, insya Allah aman-aman aja. Ketika nyimpang sedikit pasti ada dampaknya kan gitu. Nah aku balik ke Batu Bang. Boleh dong dikit. Balik ke Batu kan kalau nggak salah itu dibagi beberapa komisi ya. Komisi A itu kalau nggak salah ABCD. Ada E Bang. Komisi Gross berapa ya? Maaf bercanda ya komisinya kalau nggak salah anggaran dasar, rancangan perubahan anggaran dasar. Komisi B rancangan kode etik. Komisi C rancangan ART, anggaran rumah tangga. Komisi D ketentuan sikap, rekomendasi dan audiensi dan sebagainya lah. Nah, aku lebih ke kode etik nih. Tadi kan nyinggung kode etik. Bicara kode etik itu kan berarti ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan, ada yang namanya pengecualian kalau nggak salah, kalau pernah saya lupa pasal berapa pengecualian, dan ada punishment. Nah, masih relevan nggak kode etik saat ini, kode etik notaris dalam hal memberikan perlindungan ke anggota, baik dalam hal ini loh aturannya, ini loh penegakannya, ini loh punishmentnya, masih relevan nggak saat ini? Perlu penyesuaian dalam hal yang terkait Om Mahfud tadi sampaikan. Misalnya aturannya terus bagaimana? Sekarang kan udah berkembang nih. Contoh misalnya BPN udah memperlakukan elektronik. Ngerembet dah kan notaris kan semua segala macam. SKMT kan bisa nular ke digital gitu kan, digital semua segala macam. Nah, itu kan belum diatur kan? Belum, justru itu. Oh ya, siap. Kita udah harus jadi kalau kita visioner, kita harus mempersiapkan udah 5 tahun ke depan. Jangan setahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kita udah mempersiapkan untuk 20 generasi berikutnya. 5-10 tahun mendatang. Harus. Berpikirannya kayak gitu nih, bagaimana kalau ini tapi tidak menghilangkan marwah dari notaris
dan PPAT tersebut. Bagaimana caranya gitu loh kan, sehingga aturan perundang-undangannya itu juga jelas. Nah, merubah hal ini juga harus merubah di atasnya, ya kan? JN. Jangan merubah hanya kode etiknya aja atau ART-nya aja Atau anggaran dasarnya aja. tapi anggaran dasarnya nggak berubah. Ya iya dong, Nah, kan kita cantolannya ke berubah. situ kan. Jadi cantolannya ke situ, jadi merupakan satu kesatuan yang mana itu harus kita pikirkan, kita benahi bersama semua segala macam, sehingga nanti next berikutnya untuk, kalau bisa sih, kalau aku sih bahwa berpikirnya itu 5 tahun 10 tahun ke depan, jangan hanya untuk ini gitu kan. Untuk sesaat terus misalnya dalam pelaksanaan semua segala macam, perlu nggak kira-kira dalam pelaksanaan tugasnya itu bahwa notaris itu sebagai rekanan bank semua segala macam itu sudah layak, ya kan, dalam pelaksanaan tugasnya semua segala macam, ya kan. Dan perlu nggak LB itu nanti diperlukan sertifikasi bahwa dia udah layak. Nah, passing grade-nya itu juga kan harus kita perhatikan juga, passing grade dari mereka semua segala macam. Kita kan juga nggak ingin mempermalukan jabatan kita atau profesi kita gitu. Kita tidak ingin gitu kan. Nah, paling nggak orang-orang pemikir itu segala macam bertanggung jawab, berpikiran ke depan itu harus bagaimana terhadap hal-hal tersini. Berarti menyesuaikan dengan perkembangan. Tujuannya satu, marwahnya harus naik. Tujuannya satu. Dan bagaimana karena kalau marwahnya kan global, general, ya kan. Tapi kan ke bawah-bawahnya itu kan berbeda semua segala macam jalannya. Kalau dalam penegakannya untuk saat ini? Dalam pendagangan semua segala macam ya mungkin ya, karena udah banyak yang notaris semua segala macam, pikiran juga beda-beda. Ya punishment itu juga harus lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Gitu. Berarti selama ini belum tegas ya? Udah ada yang tegas gitu loh kan, semua segala macam. Dalam artian masih, maaf kan, ya jurnalis nggak semuanya baik. Pasti ada oknum jurnalis yang nakal-nakal. Semua profesi pasti ada yang baik dan buruk lah ya. Banyak kok Om yang udah dilepas dalam artian itu bahwa dia itu sudah tidak bisa di backup lagi, sudah bisa tidak ditahan lagi, itu banyak kok. Bukan tidak ada, cuman kan nggak boleh kita nyebutin nama semua. Bukan ke situ. Maksud saya dari organisasi sendiri sebelum masuk ke ranah sana itu kan pasti harus ada antisipasi. Iya. Dalam artian kalau dibicara kode etik jurnalis kan kalau terjadi pelanggaran bisa dicabut izinnya. Betul. Izin terbit, ya kan? Dikasih warning, ternyata masih dicabut. Tapi tidak sampai ke ranah meja hijau dan sebagainya. Iya. Nah, untuk kemudian tapi kita punya reward, penghargaan dari organisasi. Ketika sudah berjalan dengan rule-nya, berusaha baik dan sebagainya, nggak ada. Ya maaf, kita kan manusia bang. Ya minimal ada pujian dikit lah kan gitu, ada penghargaan apa kek, bentuk apa kek gitu. Apakah nanti ke depan ada pemikiran harus ke situ? Ya, kalau kategori penghargaan itu kita kan hierarkinya ada ya, hierarkinya itu berputar. Kita ada PP, ada Pengwil, ada Pengda, ya kan? Betul. Sehingga dari Pengda itulah yang bisanya untuk memberikan misalnya penghargaan karena dia lebih tahu anggotanya bagaimana, ya kan? Ya jadi kalau itu bagus. Itu hal yang bagus sekali kan, sehingga kita mengapresiasi bahwa anggota itu berkontribusi dan menjalankan jabatannya itu sesuai kan? Ya menjaga marwah tadi, dia banyak segala macam. Jadi saya setuju misalnya apresiasi itu ada. Nah, tapi lebih ke Pengda gitu loh. Kalau ke PP kan anggotanya siapa sih? Maksudnya Pengda bisa dong merekomendasikan ke PP, Pengwil, Pengwil ke PP, PP baru turun ke bawah. Nah itu kan bisa dijadiin ajang nasional pada saat misalnya di RB3YD, pada saat misalnya di Prakongres atau pada saat di Kongres. Jangan BPN apa Kumham aja ngasih apresiasi. Ya. Apresiasi pada notaris yang memberikan PNBP terbesar. Harus ada lah apresiasi dari organisasi. Kan kita juga nerima iuran kan. Nah itu maksudnya mau nyinggung ke situ. Kita terima iuran gitu ya. Anggota tiap bulan dipotong mau tidak mau. Ya apresiasi itu harus ada juga untuk anggota, kan timbal balik apa yang organisasi dapat itu ya kan untuk anggota gitu. Nah balik ke kode etik, penguatan apa yang perlu saat ini, apalagi teknologi semakin canggih, bahkan dunia medsos sudah tidak terbendung, apapun jadi media.
Bahkan TV-TV nasional pun menggunakan medsos, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Itu pun dijadikan lahan mereka untuk menyampaikan informasi, mau Republika, mau Kompas, RCTI dan sebagainya, menggunakan itu. Nah, bagaimana dalam pengaturan kode etik ke depannya, Bang, dengan melihat perkembangan yang tidak bisa dibendung ini? Produk yang dikeluarkan oleh seorang notaris atau pejabat notaris itu adalah otentikitas, ya kan? Syarat keotentitasannya itu kan ada A, B, C, D, Betul. segala macam. Ada syarat lariah, ya kan? Dia gimana, segala macam itu harus jelas, segala macamnya. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat itu, ya kan? Makanya aktenya berubah jadi akte di bawah tangan. Iya, tergradasi. Iya, jadi bukan tidak bisa mengikuti secara elektronik semua segala macam, tapi dalam hal hadir di hadapan semua segala macam itu kan masih harus dipenuhi unsurnya saat ini gitu loh kan. Ke depan Om Mahfud tanya bagaimana gitu loh kalau misalnya bisa telekonferensi segala macam, ya kita teknologi kan nggak bisa dibendung masalahnya. Iya, gimana? Nah, aturan mainnya juga harus dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tuh aware nggak? Common law atau section gitu loh kan, satu sistemnya dulu gitu loh, sistem pemerintahannya itu tuh bagaimana gitu loh, harus menjalankannya. Jangan sampai notaris lagi jadi korban. Balik lagi akhirnya. Contoh misalnya nanti seorang pengacara bilang sama segala macam, kan undang-undang kamu belum dirubah, ini segala macam. Ujiannya masih begini, pakainya ITE. Nah, kena lagi kita. Iya. Gua si Malakama. Nah, ini harus jelas. Mengikuti gitu. salah, nggak mengikuti salah. Kita harus jelas gitu loh kan sama segala macam. Tiba-tiba ada akte elektronik kan sekarang segala macam kan, betul. udah keluar kan segala macam. Tapi ujung-ujungnya kalau udah pengacara bermain, kita nggak ngeliat setahun 2 tahun ke depan, kita lihat 5 tahun ke depan ini ada masalah nggak ada perusahaan tersebut. Pasti. Iya kan? Pasti Nah, betul. pengacara kan pinter untuk hal-hal itu semua segala macam ya kan, untuk hal celah mana, loophole mana nih gitu loh kan, untuk bisa dimasuki semua segala macam. Nah, sekarang bagaimana kita berbuat gitu loh, kita harus kuat, kita harus tahu caranya bagaimana, jangan kita ngikutin terus gitu loh. Nah, berarti dengan adanya batu ini kan berarti sebuah langkah baru dong, langkah untuk terjadi perubahan dalam aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Iya. Hal apa yang perlu diperhatikan? Ya itu, kalau mau merubah semua segala misalnya di anggaran dasar apa, di iya, etik jadi apa, di ART pada apa. hal-hal tertentu ini konsep dasar pemikiran ART, ADART itu harus jadi satu dulu konsepnya. Nggak bisa sepotong-potong, hanya ART-nya aja, jangan gitu loh. AD-nya juga harus ada gitu. Jadi berkesinambungan, dan ini bukan kepentingan sesaat. Kita bicara 5 tahun tadi ya, 5 tahun 10 tahun ke depan tadi. Jangan hanya untuk kepentingan sesaat aja, ini untuk kepentingan ke depan, sehingga ART itu bisa smooth kita jalankan segala macam. Yang mana kita punya bargaining position juga yang kuat untuk semuanya, tidak mudah dicarut-marut, tidak mudah dicabik-cabik. Betul, tidak mudah diikut sertakan turut-turut. Jangan sampai. Nah, kalau untuk tadi kan aku udah bilang ada pasal 55, tipikor ada 2 sampai 5, itu kan mengikut sertakan semua. Itu senjata mereka, Pak. Memperkaya diri. Mereka masuknya selain dari situ untuk notaris kalau diperhatiin ya. Nah, kalau untuk di kode etik, dalam artian tadi kalau lebih kepada punishment dan rewardnya, apa yang perlu diperhatikan? Iya, banyak hal Om, gitu loh, banyak hal. Ya kayak tadi rewardnya tadi kan udah bilang mungkin dibikin aturan main, ya kan, semua segala macam. Dalam kode etik itu bila dia bisa membanggakan suatu untuk organisasi, harusnya ada apresiasinya, ya kan, bisa tuh. Nah, kalau untuk punishment gitu loh kan mungkin dispesifikkan lagi gitu loh kan, dalam artian dipertegas lagi. Biar ada efek jerah gitu. Ya, untuk kondisi saat itu dalam suatu organisasi atau dalam suatu apa tuh hal yang wajar, lumrah. Efek jerak ya, kita tidak boleh melakukan ini karena kita harus begini. Kalau kita melakukan ini maka kita kena ini. Ya harus ada, jangan wajib itu. Ya harus tuh gimana sih ngomongnya, ya berubah lagi. Harus dan wajib. Tapi saat ini sudah ditegakkan benar itu, Bang. Yakin. Sejauh ini sudah banyak berjalan kok aku lihat gitu loh kan. Tapi kalau dari aku kan orang luar ya, Guros kan memandang sebagai media kan, dari koreksi kalau salah, efek jerahnya kayaknya masih kurang, Bang. Masih dalam artian masih banyak diulang lagi dan terus itu gimana tuh? Apakah memang harus diperkuat lagi? Ya
ketegasan itu kan harus ya, karena kan kita orang hukum semua segala macam. Koridor kacamata kita kan juga hukum ya. Betul. Kita main sesuai dengan aturan yang ada gitu loh kan. Nah, dalam hal misalnya ketegasan itu kurang semua segala macam, ya kita wajib untuk memberi. Tapi kalau aku belum lihat ya Om Mahfud ya, kalau Om Mahfud kan punya kacamata kayak gitu. Nah, kalau rasa Om Mahfud itu semua segala macam itu kurang semua segala macam, ya kita harus berani untuk melakukan penegasan itu. Gitu. Perubahan terhadap penegasan itu. Gitu. Bahkan biar muncul efek jera. Betul. Cukup satu kali melakukan, nggak diulang lagi dan diulang lagi. Betul. Karena apa? Ya maaf kalau dari kacamata media, Bros, perasaan sudah ditegur, tapi tetap ditegur lagi. Masa teguran sampai 5-6 kali kan nggak ya. Ya lucu aja kan gitu loh. Sedangkan di organisasi jurnalistik cukup satu kali kita ke depannya mikir untuk melakukan hal yang sama. Ya harus tegas lah, jangan nggak tegas gitu. Untuk hal itu, ya efek jera itu harus ada, jangan nggak ada. Terakhir, kalau untuk perlindungan terhadap anggota, perlindungan dan pengayoman, apa yang perlu diperkuat dari kacamata Bang Tadi Irfan? udah ngomong, udah bicara. Kesimpulannya ini, terakhir closing statement. Ya pasti ini ya, khususnya untuk saya juga ya. Yang penting ujian kita udah ada, PP 24 kita udah ada. Kita berpatokan dari situ untuk melaksanakan tugasnya, tidak keluar dari koridor itu. Udah pasti untuk jalan. Yang kedua, sekarang itu seorang notaris atau PPAT itu juga harus mempelajari, tidak di samping hukum yang ada di kode etik atau PP tersebut, tapi kita juga harus berani mempelajari undang-undang tipikor, undang-undang mengenai KUHP, segala macamnya keterkaitan mengenai kita. Satu yang sama apa? Membuat lembaga. Ya, lalu kalau misalnya kedepannya itu terpikir untuk lembaga perlindungan profesi atau jabatan, ya itu mungkin diperlukan karena teman-teman kita itu supaya aturan mainnya itu jelas kepada siapa dia bisa ini melakukan pendampingan segala macamnya terhadap profesi jabatan ini gitu kan. Nah, jadi jangan mudah kita dikoyak-koyak gitu loh. Jangan mudah kita diacak-acak semua segala macam karena keterkaitan suatu kekurangan pahaman kita gitu loh kan. Karena apa yang kita lakukan pasti dianggap salah semua dalam hal jadi misalnya kita jadi masalah, tapi kita nggak perlu takut karena kita sudah sesuai semua segala macam dalam menjalankan jabatan itu. Misalnya keterkaitan kita sudah melakukan sesuai dengan kode etik, ya kan? Kita sudah melakukan semua segala macam. Tapi kan ada dari instansi tertentu yang ingin membuktikan ada alat bukti. Mereka kan kadang-kadang membutuhkan alat bukti itu semua segala macam. Betul. Nah, itulah untuk mencari solusinya bagaimana agar kita tidak mudah diikutsertakan itu semua segala macam. Mudah-mudahan dan itu harus bisa Ke depannya ya. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Harus 5 tahun. Menarik Bro Saver, dan perlu digarisbawahi kesiapan dari Ketua Penwil INI Jabar kalau namanya muncul sebagai bakal calon. Bercanda Bang, kalau muncul ya kenapa tidak. Oke Gros Saver, sampai jumpa. Kasih ya Mahfud dalam bincang-bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.